Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama Tanggulangin Sidoarjo kelas 7 yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan dalam pembelajaran daring, pelajaran SKI saat ini. Salam sukses dan sehat selalu buat anak-anak sekeluarga. Semoga kita semuanya dalam naungan, lindungan, dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran kita kali ini SKI bab 1 menjelaskan tentang rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu artinya kasih sayang. Alam itu artinya segala sesuatu yang selain Allah. Berarti artinya atau maksudnya kita harus menyebarkan rahmat, menyebarkan kasih sayang bagi seluruh alam, baik alam flora dan fauna. Menyebarkan kasih sayang kepada sesama manusia, menyebarkan kasih sayang kepada hewan, kepada binatang, kepada alam, kepada lingkungan, kepada apapun dan kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Itu namanya rahmat bagi seluruh alam. Inilah mapel SKI bab 1 yang kita pelajari kali ini. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita ada 3 di awal pelajaran ini. 1, memahami misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang kedua, menganalisis misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Yang ketiga, menunjukkan perilaku kasih sayang terhadap sesama sebagaimana misi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 4 sampai 5. Pertama, kita pelajari tentang kondisi masyarakat bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Mungkin sering kita dengar di telinga tentang istilah zaman jahiliyah. Itulah sebuah zaman yang dialami oleh umat pada zaman dahulu sebelum datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad, sebelum datangnya agama Islam, dikenal sebagai masyarakat jahiliyah. Masyarakat yang penuh dengan kebodohan. Kebodohan di sini bukan berarti mereka tidak mengenal ilmu pengetahuan. Banyak orang yang mengenal ilmu pengetahuan pada zaman itu, namun mereka bodoh dalam pergaulan, bodoh dalam berakhlak, bodoh dalam menentukan siapa Tuhan yang semestinya. Ini yang dimaksud dengan zaman kebodohan. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya, setelah kita memahami kondisi masyarakat Arab pada saat sebelum datangnya Islam, maka pemahaman kita berikutnya yaitu tentang kepercayaan masyarakat Mekah dan sekitarnya sebelum datangnya agama Islam. Anak-anak sekalian, kepercayaan masyarakat pada saat itu bukan kepada Tuhan yang semestinya. Mereka belum mengenal Allah. Mereka belum mengenal Tuhan. Mereka belum mengenal
keimanan, akidah dan keyakinan. Sehingga banyak mereka menjadikan benda-benda yang ada di sekelilingnya dijadikan sebagai Tuhan. Kalau mereka ketemu pohon yang besar, maka pohon yang besar itu dijadikan sebagai Tuhan. Kalau mereka ketemu batu yang besar, maka batu yang besar itu dijadikan Tuhan. Ketika mereka pergi ke tepi pantai atau tepi laut dengan gelombangnya yang tinggi dan besar, maka laut itu dijadikan sebagai Tuhan. Ini kepercayaan masyarakat Mekah pada saat itu. Mereka tidak paham siapa Tuhan yang sebenarnya. Sehingga bermunculan Tuhan-Tuhan yang dibikin oleh mereka sendiri, yang dikenal dengan patung atau berhala. Anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 4. Di situ dijelaskan bahwasanya masyarakat Arab pada saat itu, Mekah dan sekitarnya, mereka bertuhan kepada benda-benda yang dianggap mempunyai kekuatan luar biasa. Ini tantangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Makanya kehadiran Nabi Muhammad merubah keyakinan mereka, keimanan, kepercayaan mereka. Agar manusia tidak menyembah kepada alam, tidak menyembah kepada gunung, pohon, laut, dan sebagainya. Namun dirubah cara berpikirnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang penuh dengan kesopanan, penuh dengan persaudaraan, tidak menyebarkan kekerasan, namun membawa rahmat bagi seluruh alam. Ini yang dimaksud dengan rahmat bagi seluruh alam. Anak-anak sekalian, anak-anak bisa melihat tentang bermacam-macam patung atau berhala yang dijadikan sesembahan atau Tuhan di LKS-nya halaman 5. Ada sejarah yang menyebutkan bahwasanya di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala atau patung yang dijadikan Tuhan oleh orang-orang Mekah dan sekitarnya dengan nama-nama yang berbeda sebagaimana disebutkan di halaman 5 LKS. Jadi tolong nanti LKS-nya di halaman 5, nama-nama patung atau berhala yang dijadikan Tuhan oleh masyarakat Mekah dan sekitarnya itu dipelajari, dipahami semaksimal mungkin agar anak-anak paham dan tahu patung atau berhala yang dijadikan sesembahan atau yang dipuja, dijadikan Tuhan oleh orang-orang jahiliyah pada saat itu. Demikian anak-anak, salam sehat dan sukses selalu buat anak-anak sekeluarga. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.